Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai senyawa klorin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Emma Fikazari. Selanjutnya teman saya Ferdi Muhammad, Nila Damayanti, dan Galuh Agita Prayoga. Pada pemaparan klorin kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu klorin, kegunaan klorin, produksi dan keberadaan klorin, serta nilai ekonomis dari klorin sendiri. Apa itu klorin? Klorin merupakan senyawa halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik, dan sifat-sifatnya bagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas dan berwarna kuning hijau pada suhu kamar. Karena reaktivitasnya, semua klorin di kerak bumi dalam bentuk senyawa ion klorida, termasuk garam dapur. Unsur ini merupakan halogen paling melimpah kedua di bumi setelah fluor, dan unsur kimia kedua satu yang paling melimpah di kerak bumi. Selanjutnya, dari kegunaan klorin. Klorin memiliki berbagai kegunaan, yaitu sebagai antiseptik. Klorin juga bisa digunakan pada bidang industri dan juga bahan dasar rumah tangga. Yang pertama, klorin sebagai disinfektan. Contoh penggunaan klorin sebagai disinfektan yaitu penggunaan air minum. Klorin berperan untuk memurnikan air tersebut agar layak dikonsumsi. Karena sifat klorin yang dapat membasmi bakteri, klorin juga digunakan untuk menjernihkan kolam renang. Selanjutnya, klorin di bidang industri. Sifat klorin yang reaktif membuat gas klorin digunakan dalam berbagai industri kimia seperti pembuatan polivinil klorida atau PVC yang berfungsi sebagai insulasi kabel listrik, bahan pembuatan pipa, bahan pakaian, dan sejenisnya. Selain bahan penggunaan PVC, klorin juga digunakan dalam produksi pestisida, kertas, dan tekstil. Selanjutnya, pada bidang rumah tangga, klorin digunakan salah satunya sebagai pembersih. Klorin dapat menghilangkan noda dan bau yang terdapat pada pakaian. Selain itu, klorin juga dapat berfungsi sebagai antiseptik yang dapat mensterilkan peralatan rumah tangga agar terhindar dari kuman. Oke, lalu bagaimana sih keberadaan klorin di alam dan bagaimana cara produksinya? Klorin sangat reaktif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorida. Jumlahnya paling besar dalam bentuk natrium klorida di laut. FYI, klorin itu memiliki dua isotop stabil, yang satu 35Cl dan yang satunya 27Cl. Dua isotop ini merupakan dua isotop alam yang berbeda, yang ada dengan perbandingan di alam yang 35Cl itu ada 76% dan 37Cl itu ada 24% sisanya. Nah, di industri, klorin itu diproduksi dengan elektrolisis natrium klorida atau NaCl yang terlarut dalam air. Proses ini dikenal dengan proses kloroalkali. Saat ini menjadi metode proses produksi gas klorin terbesar. Bersama dengan klorin, metode ini menghasilkan gas hidrogen dan natrium hidroksida. Prosesnya berjalan melalui persamaan reaksi berikut ini. Dapat dilihat untuk proses atau reaksi yang ada yaitu 2 NaCl plus 2 H2O itu menghasilkan Cl2, H2 dan 2 natrium hidroksida. Nah, elektrolisis dari larutan klorida itu berjalan menurut persamaan berikut, di mana pada katoda terjadi reaksi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kemudian di anoda itu terjadi reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produksi gas klorin dunia. Berdasarkan data dari stata.com, pada tahun 2015 hingga tahun 2019, produksi gas klorin dunia terus menaik. Kemudian pada tahun 2020 sempat menurun. Kemudian pada tahun 2021, volume pasar klorin mencapai sekitar 92,3 juta metrik ton di seluruh dunia. Kemudian jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga tahun 2029, yaitu mencapai sekitar 123 juta metrik ton di seluruh dunia. Kemudian perdagangan
gas klorin dunia. Untuk perdagangan dunia pada tahun 2020, gas klorin ini mencapai 172 juta dolar, yaitu menempati peringkat 3.676 dari 4.613 barang yang sering diperdagangkan. Untuk pertumbuhan ekspornya pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menurun, yaitu sekitar minus 13,4%, yang mendekati peringkat 2.942. Kemudian perdagangan gas klorin ini menyumbang sekitar 0,001% perdagangan dunia, yaitu menempati peringkat 3.676. Kemudian untuk kompleksitas produknya pada tahun 2020 adalah minus 0,48, menempati peringkat 3.253. Kemudian untuk impor gas klorin dunia sendiri pada tahun 2020, importir gas klorin teratas yaitu Amerika Serikat dengan trade value sebesar 40,8 juta dolar. Yang selanjutnya disusul oleh Meksiko, kemudian terdapat juga Jerman, Tionghoa, Taipei, dan Cina. Untuk Indonesia sendiri menempati peringkat ke-46, yaitu dengan trade value sebesar 691.000 dolar. Selanjutnya, untuk ekspor gas klorin dunia sendiri pada tahun 2020, pengekspor klorin teratas yaitu Kanada dengan trade value sebesar 36,5 juta dolar. Yang selanjutnya disusul oleh Amerika Serikat, kemudian terdapat juga Jepang, Prancis, dan Kolombia. Untuk Indonesia sendiri menempati peringkat ke-78, yaitu dengan trade value sebesar 3,2 ribu dolar. Selanjutnya ada penggunaan klorin. Meningkatnya penggunaan klorin dalam pengolahan air, bahan kimia, elektronik, dan semikonduktor, serta digunakan di berbagai bidang industri lainnya, mendorong pertumbuhan pasar klorin di seluruh dunia. Bisa dilihat dari grafik di samping, penggunaan klorin paling banyak adalah sebesar 30% yang digunakan dalam pembuatan PVC. Lalu yang kedua ada solvent sebesar 24%. Solvent ini biasanya digunakan untuk bahan pemutih pakaian. Lalu untuk senyawa anorganik dan organik memiliki persentase yang sama, yakni 13%. Klorin digunakan dalam pembuatan senyawa anorganik, terutama dalam titanium dioksida dan hidrogen klorida atau HCl. Lalu sisanya yaitu pada industri kertas, sanitasi air, dan lainnya. Produksi klorin. Pada produksi klorin, bahan baku yang digunakan adalah berupa garam atau NaCl dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 94,7%. Salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi klorin adalah PT Asahimas Chemical dengan menggunakan metode elektrolisis dengan membran sel. Perusahaan tersebut mampu memproduksi klorin sebanyak 612.500 ton per tahun. Klorin yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pembuatan etilen diklorida dan pipa PVC. Indonesia sendiri masih mengimpor bahan baku garam untuk menghasilkan klorin. Bisa dilihat dari tabel di samping bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan impor klorin. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan klorin semakin hari semakin meningkat. Tetapi, mengapa kita tidak menggunakan garam yang dihasilkan petani untuk memproduksi klorin? Karena jika menggunakan garam tersebut, maka memerlukan proses pemurnian garam yang sangat panjang dan akan berdampak pada biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Demikian pemaparan klorin dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.